Halo kawan, aku akan bercerita. Dengarkan ya, kisah ini adalah fiktif belaka yang dibuat IE. Selamat mendengarkan kawan. Di sebuah desa yang dikelilingi pepohonan rimbun dan sawah yang menghijau, hiduplah seorang gadis bernama Surti. Ia dikenal sebagai gadis kembang desa, memiliki senyum yang manis dan hati yang baik. Surti adalah anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, Suhadi dan Dewi. Setiap hari ia membantu orang tuanya di ladang dan selalu menyapa tetangga dengan ramah. Surti tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan baik hati. Banyak pria di desa yang terpesona oleh pesonanya, termasuk Wahyu Adi, seorang pria tampan dan playboy yang selalu menggoda wanita. Meskipun banyak yang menyukainya, Surti tetap setia kepada Indro Prasetyo, pepacarnya yang miskin namun tulus mencintainya. Indro Prasetyo, meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, selalu berusaha mencarikan nafkah untuk mereka berdua, meski sering kali gagal. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Surti pulang dari pasar setelah membeli sayuran untuk ibunya. Ia merasa ada yang mengikutinya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Namun ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Wahyu Adi yang sedang duduk di pinggir jalan. Wahyu, kamu di sini? Kenapa tidak pulang? Tak tanya Surti. Aku hanya ingin melihatmu, Surti. Kamu terlihat cantik malam ini, jawab Wahyu Adi sambil tersenyum. Surti hanya tersenyum kecut dan melanjutkan perjalanannya. Ia merasa tidak nyaman dengan perhatian Wahyu Adi yang berlebihan. Namun, di dalam hati, ia tidak ingin menyakiti perasaan pria itu. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok misterius yang membuatnya terkejut. Siapa itu? Surti berteriak, namun tidak ada jawaban. Ia berlari pulang dengan cepat, dan seiring langkahnya, perasaan takut semakin membayangi. Keesokan harinya, Surti tidak muncul di ladang. Suhadi dan Dewi mulai khawatir. Mereka mencari ke seluruh desa, namun tidak menemukan anak mereka. Semua orang membantu mencarinya, termasuk Wahyu dan Eko, seorang sopir bus yang juga menyukai Surti. Namun, pencarian itu sia-sia. Setelah 2 hari pencarian yang melelahkan, mayat Surti ditemukan tergeletak di tepi hutan. Tubuhnya penuh luka, dan semua orang di desa terperangah oleh kejadian mengerikan itu. Suhadi hancur hati melihat anaknya yang baik telah pergi. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa pelakunya. Saat malam tiba, desa itu diselimuti kesedihan. Namun, di balik kesedihan itu, muncul kisah-kisah aneh. Beberapa penduduk desa mulai merasakan kehadiran Surti. Mereka melihat sosok wanita bergaun putih melintas di antara pohon-pohon, dan suara tangisnya menggema di malam hari. Mereka yakin bahwa arwah Surti belum tenang. Wahyu Adi merasa bersalah, menyadari bahwa ia tidak pernah berusaha untuk melindungi Surti. Ia berjanji untuk menemukan pembunuhnya. Di sisi lain, Harry, seorang sales kosmetik, juga merasakan beban di hatinya. Ia pernah mengungkapkan perasaannya kepada Surti, tetapi ditolak dengan lembut. Kini, ia merasa kehilangan yang mendalam. Eko Yudal, yang selama ini menyukai Surti, juga merasakan dampak dari kematian gadis itu. Ia terjaga setiap malam, mendengar suara tangisan yang tak kunjung reda. Ketiga pria ini, meskipun memiliki perasaan berbeda terhadap Surti, kini bersatu dalam satu tujuan, mencari tahu siapa yang telah menghilangkan nyawa Surti. Suhadi, bapaknya Surti, yang memiliki kemampuan untuk mengungkap kejahatan, mulai menyelidiki. Ia sering bermeditasi di dekat tempat Surti ditemukan, berharap dapat merasakan kehadiran putrinya. Suatu malam, dalam meditasi, ia mendapatkan penglihatan. Ia melihat sosok bayangan yang mengerikan. Dalam pandangannya, ia mengenali wajahnya. Prasetyo. Ya pasti Indro Prasetyo. Teriak Suhadi.
Ia tidak percaya bahwa pacar Surti adalah pelaku di balik semua ini. Indro Prasetyo, yang selama ini dianggap setia, menyimpan rahasia klan. Suhadi segera mencari Indro Prasetyo untuk mengonfrontasinya. Ketika Suhadi menemukan Indro Prasetyo, ia melihat ketakutan di wajahnya. "Apa yang terjadi, Indro Prasetyo? Apa yang kau lakukan pada putriku?" tanya Suhadi dengan nada marah. Indro Prasetyo terdiam, tidak bisa memberi jawaban. Dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam kebohongan. Ia tidak pernah berniat mencelakai Surti. Tetapi saat ia mengetahui bahwa Surti berencana untuk meninggalkannya demi pria lain, amarahnya menguasai diri. Suhadi merasa hancur. Ia tidak ingin mempercayai bahwa pria yang dicintai putrinya adalah monster. Namun, saat ia mengingat kembali setiap kejadian, semuanya mulai terhubung. Suhadi kembali ke tempat Surti ditemukan dan berdoa, berharap arwah putrinya dapat memberinya petunjuk. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suhadi merasakan angin dingin berhembus, dan tiba-tiba sosok Surti putrinya muncul di hadapannya. "Ayah, aku butuh bantuanmu," suara lembutnya menggema di antara pohon-pohon. Surti menjelaskan bahwa ia tidak bisa tenang karena pelakunya masih bebas. Suhadi berjanji untuk menuntut keadilan bagi putrinya. Ia mengumpulkan semua bukti dan menyusun rencana untuk menghadapi Indro Prasetyo. Bersama dengan Wahyu Ade, Eko Yuda, dan Heri Mujiono, mereka berusaha membongkar kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan risiko yang besar. Malam demi malam, mereka menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Mereka menemukan bahwa Indro Prasetyo sebenarnya memiliki latar belakang yang kelam, terlibat dalam pergaulan yang buruk, dan terpengaruh oleh narkoba. Cintanya kepada Surti hanyalah penutup dari kegelapan hidupnya. Akhirnya, saat mereka merasa siap, Suhadi menghadapi Indro Prasetyo di sebuah tempat sepi. "Kau telah menghilangkan nyawa putriku, dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja," teriak Suhadi. Indro Prasetyo ketakutan. "Aku tidak bermaksud. Aku tidak bisa mengendalikan diriku," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, semua penyesalan itu tidak dapat mengembalikan Surti kekasihnya. Suhadi kemudian memanggil Wahyu Ade, Eko, dan Heri. Mereka semua bersatu untuk menghadapi Indro Prasetyo. Dalam keheningan malam, mereka mendengar suara tangisan Surti, seolah memanggil mereka untuk mengungkapkan kebenaran. "Surti, kami akan membalas dendam untukmu," kata Wahyu. "Kami tidak akan membiarkan pelakunya melarikan diri." Indro Prasetyo yang merasa terdesak mencoba melarikan diri. Namun, Suhadi dan yang lainnya berhasil menangkapnya. Mereka membawanya ke kantor polisi dan mengungkapkan semua fakta yang mereka temukan. Penduduk desa yang mendengar terkejut dan marah. Mereka tidak percaya bahwa pria yang selama ini dianggap baik bisa melakukan hal sekeji itu. Suhadi merasa lega saat keadilan akhirnya terwujud. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Surti. Arwah putrinya masih berkeliaran dan ia berdoa agar Surti dapat tenang di alam yang lain. Setelah semua selesai, desa itu mulai pulih dari kesedihan. Meskipun kehilangan Surti, kenangan akan kebaikannya tetap hidup dalam hati setiap orang. Wahyu Ade, Eko, dan Heri belajar dari pengalaman itu, menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tanggung jawab. Malam demi malam, saat bintang-bintang bersinar di langit, mereka sering merasakan kehadiran Surti. Mereka yakin bahwa arwahnya kini beristirahat dengan tenang, dan desa itu akan selamanya mengingat gadis kembang desa yang baik hati. Akhir cerita. Kisah ini menyampaikan pesan tentang cinta, kehilangan, dan keadilan. Semoga dapat memberikan inspirasi dan merenungkan tentang pentingnya menghargai orang-orang di sekitar kita.